begini hawanya agak nggak panas. apa-apa, namanya dapur Mas Ya, ya. Dapur harus panas. Ya, bagaimana ibu-ibu? Kalau dapur nggak panas bukan dapur ya. Suasana panas, obrolan panas ya. Kalau ini divisi pengolahan. Oke. Divisi pengolahan. Ini ujung tombak untuk mencerdaskan. Kenapa mereka dikatakan ujung tombak? Ya, karena makanan yang mereka masak akan dimakan siswa. Seolah-olah ini bahaya. berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam presisi. Sahabat Humas Polda Sulteng, saya Julius Efrain. Kali ini kita ada di program podcast Presisi Polda Sulteng dan secara spesial karena kali ini kami akan langsung mengulik seperti apakah kemudian dapur dari SPPG yang menyediakan MBG atau makanan bersih gratis Polda Sulteng ini menjadi salah satu dapur terbaik begitu. Kalau kita berbicara tentang program MBG atau makan bersih gratis, ini memang adalah salah satu program yang kemudian diluncurkan sejak pemerintahan Prabowo Gibran kemudian dilantik pada saat itu. Dan ini memang menjadi salah satu keseriusan dari pemerintah pusat begitu untuk memberikan makanan gratis bergizi kepada anak-anak sekolah mulai dari tingkatan TK hingga kemudian SMA, SMK begitu. Dan ini kemudian bisa menjadi satu pencapaian untuk menuju Indonesia Emas pada tahun 2045. Nah, seperti apakah kemudian produksi dari makanan yang kemudian dinyatakan bergizi dan bisa didapatkan secara gratis? Kali ini secara spesial kami akan lengkap begitu secara komprehensif untuk langsung ya berbicara bersama dengan dua narasumber yang terlibat di dalamnya, dan kemudian nanti kami akan mengajak sahabat Humas Podcast, sahabat Humas Polda Sulteng untuk berjalan melihat bagaimanakah produksi dari produksi makanan yang kemudian akan langsung didistribusi ke sekolah-sekolah yang berada di Kota Palu. Sudah bersama dengan saya yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu Bapak Dr. Ahmad Yasin Munawar. Selamat pagi Pak. Ya, ini waalaikumsalam. Ini kalau di podcast Polda harus ada salam presisinya begitu Pak. Baik, boleh langsung dites ini Pak Kadi. Salam presisi Pak. Salam presisi. Siap. Dan kemudian juga Kepala SPPG Polda Sulteng yaitu Aldino STR Kepner. Sebentar ya Mas Aldi ya. Siap. Baik, sehat Mas Aldi? Siap. Oke, salam presisinya Mas. Salam presisi. Ini pagi-pagi ini langsung cerah semua nih ya. Ya, luar biasa hari ini karena sangat spesial sekali. Saya langsung ke Mas Aldino dulu. Mas Aldi, bisa dideskripsikan itu beberapa tahapan itu yang kemudian kalau dihasilkan atau diproduksi di dapurnya Polda Sulteng begitu dari MBG ini? Kalau untuk tahapan sendiri kita pertama ada penerimaan bahan baku. Di penerimaan bahan baku ini sudah kita screening awal. Jadi itu tahap satu tuh ya, tahap awal. Nah, kemudian awal. Terus ada namanya tim persiapan. Tim persiapan ini mencacah, memotong, memastikan stok yang akan dimasak ke depannya itu besoknya itu pas. Kemudian ada namanya tim pengolahan. Nah, tim pengolahan ini yang masih sekarang ada di dapur. Setelah tim pengolahan ada namanya tim pemursian. Pemursian itu include dengan packagingnya, packagingnya. Mengikat itu. Nah, setelah itu didistribusikan. Setelah didistribusikan itu baru pengambilan kembali untuk pencucian. Jadi kalau itu ada 7-8 alur rantai seperti begitu ya. Nah, kalau kita sekarang berada di jam hampir pukul 7 pagi nih, 6.55 nih Mas Aldi. Berarti kalau 6.55 ini udah tahapan apa? Kalau untuk 6.55 sekarang masih ada tahap pemasakan, yang kloter akhir itu terus sementara packingan itu kloter awal itu untuk TK, SD kelas 1 sampai kelas 3. Itu terbagi menjadi 2 porsi. Terbagi menjadi 2 porsi kita sini Mas. Ada namanya porsi kecil, porsi besar. Porsi kecil itu terdiri dari PAUD sampai SD kelas 3. Berarti takarannya memang kecil tuh. Ya. Takarannya kecil. Kemudian yang porsi besar kelas 4 sampai dengan SMA. Baik. Saya itu sebagai pengantar awal karena kita ada di posisi pukul 7 pagi. Ya, jadi memang sudah tahap-tahapan persiapan yang kemudian menuju nanti ke packaging ya, dan kemudian nanti akan didistribusikan di pukul berapa biasanya Mas Aldi? Kalau untuk pendistribusian dia setengah 8 sampai jam 8. Itu porsi setengah 8 sudah diantar ke sekolah. Untuk porsi kecil dari TK sampai kelas 3. Nah, kalau kelas 4 sampai
SMP apa SMA SMK? Jam 9 ke atas. Jam 9 ke atas. Ya. Jadi pada saat makan siang mungkin ya, mendekati makan siang. Oke, siang. saya ke Pak Kadis. Pak Kadis, kita kalau dan Pak Kadis ini harus bicara secara ilmiahnya nih Pak ya, secara teknisnya nih Pak. Ya, bicara tentang MBG ini Pak. Apakah memang sepenting ini Pak? Program dari Prabowo ini memang harus dilakukan di seluruh Indonesia Pak, termasuk kita bicara khususnya Kota Palu. Ya, kalau kita lihat program ini betul-betul tepat sasaran. Tepat sasaran. Kenapa? Kita ini kan seperti tadi kan Pak, persiapan generasi menuju generasi Mas. Oke. 2045. Nah, kalau untuk persiapan berarti kita harus mempersiapkan generasi yang mumpuni, bukan generasi lemot. Bukan generasi lemot Pak ya. Oke. Bagaimana cara salah satunya perbaiki gizinya dari sana. Gizinya sekarang. Dari awal. Kan. Tapi memang Pak Kadis melihat standar pemenuhan gizi anak sekolah sebelum adanya MBG ini memang apa begitu yang menjadi penilaian? Kalau dari Dinas Kesehatan, kalau untuk masalah kesehatan anak sekolah itu kan ada rutin selalu. Mulai dari penjaringan anak sekolah, mulai dari program bias, penyelesaian sekolah, termasuk bagaimana rematri kita, remaja putrinya yang sekolah, status gizinya, itu kita rutin. Dengan ada MBG ini, maka penggunaan gizinya yang masuk dalam tubuhnya itu terpenuhi, diharapkan terpenuhi dari MBG. Makanya dengan MBG ini itu tidak main-main loh, ada gizinya tersendiri loh yang takaran gizinya untuk anak sekian tadi kayak yang dari anak TK hingga kelas 3, maka penggunaan gizinya harus sekian, kalorinya harus sekian satu kali makan, harus terpenuhi. Baik. Kalau tidak terpenuhi, ya atau asal orang bilang yang penting kenyang, tidak bisa. Tapi yang penting atau harus wajib terpenuhi kalori dan gizinya. Baik. Artinya Pak Kadis di bawah kepemimpinan Pak Hadianto Rashid ya dan Ibu Imelda Liliana Muhyiddin sebagai wali kota dan wakil wali kota pun sejalan selurus ya dengan kebijakan dari pusat begitu khusus Kota Palu. Karena bicara tentang MBG ini tanggung jawab dari pemerintah kota begitu ya Pak ya. Karena program dari pemerintah kami Pak Wali Kota Pak Hadianto Rashid dengan wakil salah satunya bagaimana mewujudkan Palu ini menjadi Palu yang sehat. Yang sehat. Masyarakatnya atau masyarakat sehat. Ya. Kita tidak henti-hentinya dengan bagaimana Pak Hadianto Rashid sebagai wali kota, tidak henti-hentinya memberikan himbauan, selalu memberikan inisiasi dalam masalah-masalah kesehatan. Kesehatan itu sentris Pak ya. Kesehatannya baik. Karena itu memang kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar. Baik, nanti saya akan kembali ke Pak Kadis begitu terkait bagaimana kemudian ini menjadi isu sentral kesehatan, kan kita akan bicara tentang keracunan juga karena memang di beberapa kota kita melihat di tayangan-tayangan televisi atau tayangan media sosial lainnya ini sempat terjadi. Apakah di Palu begitu pernah atau bagaimana? Nanti saya kembali ke Pak Kadis. Saya ke Mas Aldi. Mas Aldi, Kepala SPPG, Standar Pemenuhan Pelayanan Gizi. Satuan. Oke, Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi. Satuan Pelayanan Gizi. Pemenuhan Gizi. Oke, jadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Apa yang menjadi tupoksi Mas Aldi setiap hari? Karena saya dengar-dengar ini jam kerjanya berubah gitu ya. Jadi malam ke pagi nih, bukan pagi ke siang begitu atau sore. Silakan Mas Aldi. Untuk tupoksinya sendiri yang pertama itu menjamin mutu kualitas yang akan diberikan kepada anak-anak. Karena harus sejalan dengan asta cita Bapak Presiden yaitu Indonesia Emas 2045. Oke. Yang kedua itu memastikan pada saat pengolahan itu tidak terjadi kesalahan. Yang ketiga itu memastikan jam itu yang sudah ditetapkan tadi itu ya? Ya, jam-jam yang sudah diatur sedemikian rupa istilahnya tidak melenceng dari jam tersebut. Karena apabila salah satunya melenceng itu akan semua merembet. Semua akan merembet, jelas lambat ini, makanya di sini disiplin yang utama. Disiplin. Siap. Ada berapa yang dinakodai Mas Aldi dari seluruh staf ataupun juga kru begitu? Kalau untuk staf itu sekitar 47 orang. 47 orang. Ya, yang menjadi bawahan saya, staf saya itu terdiri dari 7 divisi. Oke. Terdiri dari besar juga gitu ya Mas ya. Nggak main-main gitu ya. Apalagi terus itu mengelola konflik.
Konflik of interest itu Jadi sampai ke konflik manajemennya juga ada. ya harus komprehensif juga. Oke. Mengelolanya, karena kalau tidak itu kan kalau kata Bapak Prabowo itu tidak ada yang jadi Superman di sini. Ya. Kita Semuanya sama. tim. Oh, super tim. Super tim. Baik. Jadi 47 orang yang menjadi teamwork begitu ya, atau kerja tim. Ini ada 7 divisi, Mas. 7 divisi. Setiap hari polanya sama. Setiap hari dengan pola yang sama. Orang yang sama. Orang yang sama. Yang saya dengar mulai kerja jam 2 subuh dini hari. Iya, yang masak. Wow. Yang masak. Itu gimana tuh perubahan 2 dini hari dan berakhir di jam 12 mungkin siang? Ya, sekitaran begitu jam 12 Sekitaran siang. gitu ya. Untuk perubahannya awal-awal memang berat. Mereka kan tidak terbiasa. Yang kemarin ibu-ibu, ada beberapa ibu yang jam 10 malam sudah tidur. Nah, ini kan jam 2 sudah ini. Tapi satu yang saya ingatkan ke mereka kemarin, ketika kerja di sini jangan lupakan kewajiban Anda di rumah. Ya, penting itu Nah, ya. saya bilang, wah, kalau kemarin biasa bikin kopi dengan pahit tua apa, sekarang tinggal memang kopinya. Baik. Oke, Mas Aldi, saya masih ke Mas Aldi dulu. Kita kembali lagi ke produksi MBG setiap harinya. Khusus hari ini menu apa? Untuk hari ini itu ada nasi jagung. Wow, ini kearifan lokal Iya, ya. kearifan lokal. Utakelo atau sayur kelor. Udah lapar nih pagi-pagi, Iya. Mas. Duo atau penja. Wow. Iya. Buahnya itu ada kita melon. Sampai ke dessertnya berarti ke melon. Iya. Oke. Harus lengkap. Berarti dari makan pembuka, penutup sampai ke makan penutup ini harus ada. Harus ada. Makanan inti maksud Iya, saya. makanan inti. Oke, Pak Kadis melihat menu hari ini, Pak Kadis. Ini mengusung budaya atau kulturnya kita sendiri, makan nasi jagung, duo, penja, apa lagi? Sayur kelor, ya. Itu gimana memang Pak Kadis? Memang ini satu keharusan yang harus dibangun berdasarkan kearifan lokal. MBG ini, Pak. Yang pertama intinya adalah pemenuhan kalori dan gizinya. Kalori gizi. Iya. Oke. Bagaimana dengan pemenuhan kalori dan gizi ditentukan dengan kearifan lokal. Kita punya sumber daya alam, dengan konservasi tengah, khususnya Kota Palu juga, kelor, food ada, kelor, terus duo, ada semua di. Yang jelas bahwa pemenuhan dengan menu-menu itu kayak kelor itu orang surga mengatakan bahwa miracle pohon ajaib gitu. Iya. Tree of miracle ya. Miracle tree gitu. Bagaimana sudah penelitian-penelitian sampai internasional kandungan kelor itu mengandung ini yang sangat-sangat bermanfaat untuk duo kita tahu. Apalagi duo itu pemenuhan. Contohnya salah satunya pemenuhan kalsiumnya. Oke. Untuk anak-anak. Artinya yang jelas intinya memenuhi standar yang ditetapkan oleh ada badan gizi standar pemenuhan BGN gizi, ya. Ya, pemenuhan gizi dan sesuai dengan umur yang anak yang akan diberikan sasaran gitu. Kalau terpenuhi itu ya masalah kearifan lokal. Yang diolah untuk disajikan. Baik. Pak Kadis, kalau melihat dari SPPG Polda Sulteng ini dari pukul 2 dini hari bekerja, Pak Kadis, apakah ini memang sudah menjadi ketentuan yang baik begitu Pak Kadis? Karena pengolahannya dari subuh dan kemudian pendistribusiannya tadi di setengah 8 untuk takaran kecil dan kemudian di pukul 10 untuk takaran yang lebih besar, jam 9, jam 10. Artinya alur ini memang sudah alur yang... Kalau untuk SOP standar, SOP-nya sudah. Jam berapapun mulai, tapi dia tidak boleh lebih dari 4 jam. 4 jam. 4 jam setelah selesai. Diselesaikan masak untuk disajikan. Didistribusikan. Makanya kan ada berapa sih yang masak jam sekian. Ada yang masak jam sekian. Kalau untuk anak saya berarti nanti jam-jam 11 mulai. Berarti dimasak jam sekian. Kalau untuk pagi ini berarti harus dimasak jam sekian. Baik. Standarnya jangan sampai melewati. Apa yang menjadi dasar itu Mas Aldi? Kenapa ketika selesai diolah tidak melebihi 4 jam? Makanannya akan basi atau apa justru gitu yang terjadi? Yang pertama itu salah satunya itu. Oke. Yang kedua itu menjaga kualitas. Oke. Rasa kualitas rasa. Ya. Jadi makanan ada rasa juga. Ya. Gitu. Oke, kemudian ya Mas, jadi tidak boleh melebihi 4 jam. Iya. Oke. Ini dapur Polda Sulteng ini sudah sejak kapan gitu?
beroperasinya. Nah, untuk kalau beroperasinya itu mulai tanggal 24 September. 24 September di tahun ini ya, di tahun 2025, dan sudah menjadi mendapatkan predikat sebagai yang terbaik. Terbaik 1 se-Sulawesi Tengah. Se-Sulawesi Tengah. Oke, kita kasih applause dulu dong teman-teman tim. Ya, ini banyak tim banyak ini nih, bayaran nih penonton. Ya, begitu memang kalau kita di podcast gitu, Mas Aldi. Oke. Berdasarkan kriteria apa sehingga kemudian mendapatkan predikat sebagai yang terbaik di Sulteng? Kalau untuk predikatnya itu dari segi fasilitas. Oke, ini bangunannya juga luar biasa nih, kita lihat ya Pak Kadis ya. Sudah mendekati dengan Juknis. Juknisnya dari BGN? Iya, dari BGN. Yang nilai juga dari BGN. Oke. Ada spesifikasi tertentu yang mengklasifikasikan bahwa dapur SPPG Polda Sulteng itu menjadi acuan untuk dapur se-Sulawesi Tengah. Oke. Bahwa sesungguhnya dapur itu kayak gini loh. Ya. Ya, kayak gini. Bersih, standarnya. hygiene. Ya. Oke. Mas Aldi dari awal memang sudah mengepalai artinya menjadi leader juga gitu di 24 September hingga saat ini. Kalau itu untuk ditetapkan sebagai kepala SPPG di sini itu sebelum. Oke, jadi ada proses-proses sebelumnya. Ya, sebelum itu sudah ditetapkan. Setelah itu saya mengurus administrasinya, baru kita melakukan running. Oke. Ya, Pak Kadis, melihat standar hygiene sanitasi dari satu dapur pengolahan makanan dan kemudian khususnya SPPG Polda Sulteng mendapatkan predikat terbaik, Pak Kadis melihat pun juga setuju begitu ya? Kalau melihat ini Pak, dari segi sanitasi dan kayak tertutup dengan yang bersih, maka sudah salah satu syarat memenuhi untuk layak higien sanitasi. MS memenuhi syarat, tidak TMS ya. Karena salah satu syarat untuk bisa beroperasi, dapur ini harus mempunyai SLHS. SLHS, sertifikat layak hygiene sanitasi. Yang itu dikeluarkan kalau kita di Kota Palu, dikeluarkan oleh Pemimpinan Satu Pintu. Pemimpinan Satu Pintu berdasarkan pada rekomendasi dari Dinas Kesehatan, tim Dinas Kesehatan. Sejauh ini pantauan Dinkes ke SPPG itu seperti apa begitu Pak Kadis? Setiap hari, periodik atau bagaimana? Secara periodik ya? Iya. Apa yang dipantau oleh Dinkes dan kemudian bisa menjadi evaluasi? Jadi ada beberapa poin pada bagaimana dia pengelolaan limbahnya, bagaimana dia penjamah makanannya, yang memasak. Yang penjamah makan itu ada yang memasak, yang mengolah makanan itu. Kokinya ya, chefnya nih. Bagaimana itu? Jangan sampai sudah dapurnya bersih kayak dia, itu sudah bersih kan tuh. Tapi orang bilang di sini? Kapur aja. Siapa nih? Anunya dia rambutnya terurai, nggak boleh juga begitu. Karena itu kan sumber-sumber kontaminasi makanan. Jadi seperti itu salah satu anunya kan. Penilaiannya yang bisa jadi evaluasi. Kebersihan kayak mana ini memang bersih tapi kenapa ini banyak sekali lalat lalat kan sumber saya. Baik. Bagaimana bisa masuknya? Jadi kalau kami Dinas Kesehatan dalam fungsi untuk kita fungsi untuk melindungi bagaimana kesehatan masyarakat Kota Palu. Salah satu melindungi yang sampai makanan yang dimiliki adalah tercemar oleh bakteri khususnya atau tercemar oleh bahan-bahan berbahaya. Itu yang kita. Poin yang akan dievaluasi setiap hari. Cara berkala kita. Baik. Pak Kadis, sejauh ini, kita nggak mengharapkan ini, tapi berdasarkan pengalaman di banyaknya kota, ada keracunan yang kemudian terjadi. Palu aman? Palu saya kemarin dua kejadian. Sudah pernah ada kejadian? Untuk program ini. Iya, 2 kejadian, 22 siswa. Yang kedua 6. Tapi dari itu kita sudah melakukan identifikasi melakukan termasuk apa penyebabnya. Dan apa yang ditemukan penyebabnya pada saat itu? Memang kalau kayak ini bahwa kasus pertama adalah tingginya antihistaminnya atau membuat alergi. Jadi keracunan dampaknya adalah alergi pada saat itu. Salah satu bahan. Salah satu bahan makanan itu kandungan alergennya terlalu tinggi, sehingga itu membuat
berpermasalahan kesehatan bagi yang mengkonsumsinya. Kan tidak semua kaitannya, kemarin itu ada sekitar 300-an yang makan, hanya 22 mah itu. Artinya memang daya tahan seseorang kan berbeda-beda. Ya, betul. Ada mungkin yang makan tapi dia sudah terbiasa kebal, ada yang makan beberapa tetap terbiasa terpicu dengan alergisnya. Yang kedua, kasus kedua memang dari hasil lab, karena kita acuannya hasil pengujian lab dari Bali POM. Oke. Itu. Jadi yang kedua memang ada kandungan bakteri. Tapi itu pun juga seperti itu, dari sekian ratus yang makan hanya 6 yang kan. 6. Oke. Artinya kan itu kita harus melihat kenapa sih bisa keracunan? Yang sama kok dengan meningkatnya dari SPBD, dari Bayangkara, dari 300 yang diberikan sama kok. Jam masaknya, jam distribusinya. Ternyata dari contohnya kita tidak minta-minta. Ternyata ada 3 yang keracunan atau 6. Ya karena kalau kita situasi namanya kejadian luar biasa, 2 saja ada bermasalah dari satu sumber makanan. Ini akan jadi viral gitu ya, akan terblow up. Kejadian luar biasa seperti itu. Jadi itu yang kita melakukan bukan pengawasan ya, kita bagaimana melakukan pembinaan untuk masyarakat, karena kita Kota Palu ingin menjaga. Apalagi generasi ini kan sekolah generasi penerus. Kita ingin jaga gitu. Oke, Mas Ali, Kepala SPPG pun juga mengetahui hal ini dari keracunan yang pernah dialami begitu. Kalau untuk kasusnya itu tahu, itu menjadi cambuk, menjadi bahan untuk evaluasi bagi saya ke depannya, karena tidak main-main. Yang saya beri makan itu 3.386. 3.386. Ini yang saya dapat informasi khusus Palu Timur. Iya. Oke, dari tingkat TK sampai ke SMA 3.386 setiap hari. Setiap hari. Wow. Setiap hari. Berat nih itu Mas. Berat. Itu kan 3.000 lebih itu punya orang tua, punya saudara, kakak. Itu kan apabila kita berikan makanan tidak sesuai, Jadi ketika ada kasus 22.6 ini di SPPG Polda Sulteng atau justru di mana gitu? Kalau untuk alhamdulillah kita belum ada. Oke, dipertahankan terus Mas. Ini bisa jadi tituler juga nih teman-teman ini ya, prestasi nih. Oke, dilanjutkan Mas Ali. Oke, jadi mempertahankan itu seperti apa kemudian? 3.386 setiap hari loh. Setiap hari. Itu memang kita selalu mengingatkan karyawan, penggunaan APD-nya juga ya, APD. Alat pelindung diri. Karena jangan sampai terjadi kontaminasi silang. Yang sehat itu dipertahankan, yang sakit itu jangan sampai menularkan ke yang sehat. Karena satu orang saja yang sakit di sini, flu apa itu bisa menyebabkan 3.000 orang bisa flu, karena itu semua kan yang bisa kontaminasi silang. Makanya APD selalu digunakan saat kerja. Capek nggak Mas ngurusin? Artinya ini oke lah, secara hati nurani pasti nggak capek Mas, karena kewajiban kita menjalankan tugas negara ya. Tapi secara personality nih Mas, lelah ya? Secara personality memang capek. Tapi ketika kita turun ke lapangan, lihat anak-anak makan dengan Saya merinding loh ini Mas, mendengarnya. Hilang capek saya. Lihat anak-anak, wah terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Bapak Kapolda, itu kan jadi Ini pagi-pagi udah jadi sendu nih kita ini semuanya nih, ya nangis. Karena pernyataan Mas Ali kalau lihat anak-anak dapat makanan, ini saya lihatnya sejauh ini Mas masih di tayangan-tayangan sosmed, belum pernah melihat langsung. Ya, tapi di sosmed biasa kita lihat bagaimana mobil masuk, kemudian mereka akhirnya lihat udah makanannya datang. Wow, itu satu kebahagiaan ya Mas Ali. Satu kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan apapun. Berarti setiap Senin sampai Jumat ya? Atau ada sekolah yang ada hari Sabtunya? Untuk di Palu Timur kan semua sudah berdiri. Sampai Jumat ya? Iya, sampai Jumat. Sampai Jumat. Sampai Jumat saja. Menunya ganti-ganti? Menunya kita sudah tetapkan per 5 hari, per 10 hari. Jadi itu juga menjadi motivasi anak ketika bersekolah. Oh besok mau ini, sekolah kali. Itu salah satu faktor yang mungkin kita tidak pernah pikir tapi terjadi di lapangan.
hal-hal kecil yang kemudian bisa membuat kita kemanusiaannya berjalan setiap hari, Mas ya, sisi humanity-nya ya. Jadi pas mereka tahu, wah mau besok ini, sekolah ini, yang tadinya malas sekolah, anak-anak itu orang tuanya mengeluh sekali makan anak. Kalau lihat makan rame-rame dengan Mas. Saya setuju Pak Kadis ya. Artinya banyak anak pun juga yang tidak memiliki kemampuan yang sama orang tua, tapi dengan penyediaan makanan pun juga akhirnya bisa mengurangi pengeluaran setiap harinya ya. Pak Kadis pun melihat itu ya. Artinya sisi ini menjadi multiplier effect sebenarnya ya. Tidak hanya kesehatan tapi secara sosial. Bisa. Yang sama ini banyak ada yang jatuh karena bekal bahasa itu. Cemburu. Minder ya, bukan anunya. Sekarang bersama makan semua. Yang pertama ada di orang tua mengeluh dan saya katakan setengah mati anakku makan. Tapi sekarang, pokoknya udah asal mau sekali ke sekolah cepat makan sama-sama dengan teman-temannya. Kadang-kadang bawa bekal ya Pak Kadis ya. Kadang-kadang kan teman-temannya kalau ada yang teman tidak makan, memang anak-anak. Tidak mau dia dibully, jadi dia ikut makan juga kan seperti itu. Jadi itu di samping apa? Secara psikologis, saya setuju Pak. Secara psikologis, semuanya sama. Ikatan emosional lebih dalam bahasa mana? Kalau sudah ikatan emosional terjadi dalam satu kelompok, mau diapakan juga kelompok itu dia akan solid. Salah satunya psikologi, sosial, semuanya bermain Pak Kadis. Dan semuanya berdampak. Psikologi itu mempengaruhi dampak kesehatannya. Pak Kadis pernah turun ke sekolah? Sering mungkin ya? Sudah sering memantau langsung? Tidak, maksudnya kalau kayak saya dengan tim beberapa mungkin kita hanya melihat, karena kita kalau sudah pemberian makan kita tidak intervensi. Oh iya, oke. Dan pemberian makan kita sudah tidak intervensi. Intervensinya kita tadi itu kita melakukan pembinaan pada waktu pengolahan yang sampai memberikan itu BB ini kayak tadi Alvin bilang ada kesalahan sehingga membuat kejadian yang kita tidak inginkan. Baik. Oke, Mas Ali, kita sempat ngobrol ya sebelum kita produksi tayangan ini. Kami dapat informasi dari Mas Ali bahkan menu saja itu udah 5-10 hari sebelumnya itu sudah ditentukan. Dan Mas Ali tidak bisa merubah serta-merta ketika ada permintaan kemudian dirubah karena sudah ada tanda tangan apalah, saya nggak tahu. Itu gimana ceritanya Mas? Menu itu dari 5 hingga 10 hari sudah menjadi ketentuan pasti dan susah untuk dirubah lagi. Kalau menu itu kalaupun ada permintaan nanti kita rubah di yang berikutnya. Oke. Ketika misal 70-80% siswa kebanyakan minta ini. Oh, jadi bisa request juga nih ya? Request juga ya? Yes, jadi bahan referensi. Terus itu kami tampung, dirapatkan. Yang rapat tuh siapa tuh Mas? SPPG saja? Yang SPPG saja itu, yang rapat itu ahli gizi. Ahli gizi ya? Akuntan. Wow, akuntan juga ikut. Iya, karena dia kan yang mengeluarkan uang. Kalau nggak ada anggaran. Oke, kemudian Mas ya? Harus hitung sesuai dengan ini. Terus koordinator kepala dapurnya itu kokinya itu rapat juga dan tim persiapan juga rapat. Ketika menu ini kendalanya di mana? Apa yang bikin lama? Ini yang bikin lama. Kalau begitu ganti dulu, kerjakan yang bisa efisien. Baik. Tanpa merubah kualitas bahan baku tersebut. Oke. Nah, jadi 5-10 hari itu sudah ada ketetapan menu ya? Hari ini, hari Selasa, hari Rabu, Kamis, Jumat beda-beda ya? Oke. Apa yang Mas ya? Yang do and don't di menu itu apa yang tidak boleh dan apa yang boleh begitu Mas? Kalau yang tidak boleh itu kelebihan utama, terus double karbohidrat. Berarti misalnya menu apa dan menu apa nih ketemu yang nasi mie kan tidak boleh. Wah, makanya itu salah deh orang Indonesia makan nasi sama mie ya. Iya, tapi suka Mas. Berarti nggak pernah ada tuh. Tapi penyediaan mie itu diizinkan di MBG ini? Kalau mie itu kan mie kan ada ketentuannya. Oke. Ada yang pabrikan, ada yang homemade sendiri. Jadi yang bisa homemade, pabrikan nggak boleh. Oke, dari susu, buah bisa semua. Kalau buah-buah segar bisa semua ya, Mas ya? Kalau buah-buah ini kan ada langsung di. Iya. Dan semua jenis buah bisa. Bisa, tapi untuk sekarang buah itu hanya bisa 4. Pepaya pasti. 4 itu.
anggur. Oh, anggur. Ini yang masuk klasifikasi. Oke. Dan juga enak dong makan bisa langsung pakai anggur nih ya, buah mahal. Kemudian melon. Lengkeng. Wah, mahal-mahal nih buahnya nih. Keempat. Semangka. Aduh, luar biasa. Itu saja menu buah yang saya tetapkan di SPP ini. Iya. Karena evaluasi saya itu ketika makanan kembali. Wah, ini kan kita catat. Wah, ya. ini berhasil. Siap. Ini Oke. berhasil. Baik. Berarti saya tetapkan itu hanya 4 saja buah. Baik. Mas Aldi, Pak Kadis, nggak afdol rasanya kalau kita secara teori ini ya Mas. Iya. Karena tadi udah penjelasannya udah mantep banget, ini sudah komprehensif. Dan pasti sahabat humas ini Polda Sulteng ingin melihat bagaimanakah kemudian produksi di lapangan. Karena tadi pagi kita sudah mulai dengan ada teman-teman dari Bidokes langsung datang ya. Nah, Mas Aldi mungkin nanti akan mengajak kita untuk berkeliling bersama Pak Kadis. Masih bisa Pak Kadis ya? Masih bisa ya. Kita bisa coba langsung juga nanti Mas? Boleh ya. Oke, kalau begitu tim kita siap. Kita akan langsung jalan ya. Ini persiapan. Oke, jadi Mas Aldi bisa digambarkan kita akan menuju ke berapa ruangan nih nanti? Kalau ruangannya kita ada 3, kita masuk dari sini ruang pendingin, terus pemursian, selanjutnya itu pengolahan. APD, oke? Jadi ada. Kita harus pakai APD juga. Harus, nggak boleh. Oke, siap. Mas Aldi sama Pak Kadis, kita berangkat, bergeser nih. Kalau kata-kata teman Polda biasanya bergeser. Silakan duluan, Mas Ali. Mas Ali paling depan nih. Oh, iya. Ya, dibawa kemana nih kita nih? Apa semua nih jenis APD-nya, Mas? Mungkin bisa diterangin nih di kamera. Ini namanya hairnet untuk menutupi kepala. Oke. Sampai ada debu kotoran itu yang bisa jatuh ke dalam makanan. Ini kan kalau begini kan standar rumah sakit. Standar rumah sakit ya? Oke. Yang penting sampai sana nggak dipakai mandi aja nanti misalnya. Terus apa lagi, Mas? Ini pakainya sampai menutup telinga? Apa di atas telinga begitu? Bisa nutup telinga ya? Bisa di atas telinga. Oke. Kemudian harus maskeran. Nah, ini paling penting nih. Maskernya standarnya ini juga nih. Nggak bisa yang masker yang lain-lain begitu. Nggak bisa ya. Harus semuanya berstandar gitu. Yang sambil masak sayur sambil bakso supu. Oh, ada susuponya juga di dalam, Mas. Apa yang biasa disusupoin sama teman-teman ini? Supaya menambah energinya mereka itu kan. Persoalan rumah tangga tuh pasti di sini. Apalagi? Cukup? Ya, cukup. Oke. Sendal-sendal. Kita dulu arah sini. Ruang pendingin Ya, ruang pendingin. Oh ya. Apa enggak? Ya. Ini ruang pendingin. Ini ruang pendingin. Terdiri dari 2, freezer dan chiller. Ini ada ya. Ini dikeputkan ya. Ya, ini kan khusus daging sapi, ayam, ikan. Ini kan sayur-sayuran saja. Oh, jadi daging sendiri, ikan, freezernya, sayurnya sendiri. Sayuran sendiri. Jangan dibedakan. Jangan dibedain. Yang bisa sampai Nggak bisa dibuka satu, Mas. Bisa. Bisa boleh kan? Iya. Wah, ini walaupun dilihat ini kan kosong. Oh, masih kosong. Karena bahan baku sisa itu tidak ada isian yang terlalu lama. Jadi bahan bakunya harus habis. Harus Setiap hari, Mas. Setiap hari. Oh iya. Jadi tidak ada. Jadi segar. Ya. Walaupun dipisah karena hanya namanya satu hari dalam penyimpanan sementara bukan untuk bisa langsung esokan harinya. Bahkan untuk derajatnya aja, Mas, suhunya pun juga diatur ya. Ini kan kosong semua nih. Berarti sudah dipakai untuk diproduksi. Iya, sebentar lagi datang barang-barang Masuk lagi. Berarti kerjasama dengan stakeholder lain juga, Mas. Ya, kalau kerjasama dengan stakeholder lain kan UMKM yang setempat. Oh, jadi melibatkan UMKM juga. Iya, multiplier efek biasanya. Berarti memang meningkatkan perekonomian. Perputaran ekonomi. Sekarang untuk di Sulawesi Tengah itu telur saja kita kekurangan. Telur, buncis, kacang panjang, wortel. Mas, saya ambil contoh telur. Berapa tuh produksinya? Misalnya kalau mau masak telur, berarti berapa butir tuh? Di sini kan jelas 3.386. Berarti 3.386 butir. Iya, itu kan lebih dari 100 rak. Lebih 100 rak lebih. Dan itu melibatkan UMKM. Melibatkan UMKM. Oke. Peternak ayam di sini. Peternak ayam. Nah, ini tim saya. Halo. Ya, boleh say hello semuanya. Masih semangat? Ya. Tadi katanya sambil masak sambil susupo juga nih. Topik kasus perceraian siapa?
Pak Kadis? Kan salah satu anunya tanda harus pakai Masker. Jadi kalau bakso subuh jangan sate. Bertambah kuah sayur ini dari mana? Oke. Ya, tadi sudah dijelaskan begitu sahabat Humas bahwa menu hari ini mengusung kearifan lokal, tapi udah sering ya Mas Ali ya pakai begini ya. Iya. Ada nasi jagung, ada duo sama utakelo. Nasi jagung mulai di depan kita. Nah, bisa jelaskan ini Mas, apa kalau kita lihat nasinya yang dinilai apa nih? Keputihannya Kalau atau untuk nasi gimana jagung tuh? ini kan pertama itu karbohidratnya. Iya, kan. Kedua itu filosofi nasi jagung untuk khas kayak itu melambangkan Jagung, ketahanan pangannya, kemandirian, Baik. terus memanfaatkan yang lokal, yang ditanam sendiri. Ini kan kelornya kan saya petik sendiri Pak Kadis. Kemarin Di karyawan kebun. saya ya di kebun. Tuh mereka ambil parah petik sendiri kelornya. Jadi nanti itu ada tayangannya itu mereka yang Baik. Ini setiap hari nasi atau beras aja itu berapa kilo hitungannya setiap hari? Kalau untuk karungnya 4 karungan. 4 karung. Setiap 4 karung setiap hari. 150 kilo tuh karung. 200. Yang 50 kilo. Yang 50 Ya, 200 kilo. 200 kilo. Lebih bahkan. Kadang dari tingkat ininya kadang mengembang, kadang ini kan kalau beras itu kan biasanya kalau kita masak itu tidak konsisten dia punya Dari jenis jenis berasnya. berasnya juga. Tapi Baik. kalau di sini SPTG Polda Sulteng itu Menggunakan menggunakan beras jenis Cintanur Iya. yang wangi. Yang wangi ya. Pak Dokter nih, Pak Kadis semuanya sama nih. Kalau lihat oke nih Pak ya. Iya. Kemudian Ini ada jagung itu kan sebenarnya karbo. Oke, kita jalan lagi. Iya. Sebenarnya. Omprengan. Oke, berarti takarannya udah nih ya nasi segini. Iya. Nah kalau yang mau nambah gimana tuh Mas? Mau nama esok harinya. Besok mau nama. Iya, kalau untuk kita Pak Kadis dewasa nggak cukup begini Pak ya. Sorry, saya nggak pegang ya Pak. Ya, Iya. mana nih yang udah lengkap? Nah ini nih, Iya. apa semua tuh Mas Ali bisa dijelasin di satu paketannya apa nih? Iya, ini kan ada nasi, Nasi. kuahnya melon, ada duo, tahu, ini kan tinggal sayur. Tinggal sayurnya ya Tinggal kan. sayurnya. Iya. Oh, Tinggal sayurnya yang di simpan. Nah, hitung-hitungan karbonya dihitung semua ya, protein Iya, gitu ya. itu kan Siapa yang uji itu? Hitung-hitungannya gimana cara uji? itu ahli gizi. Ada di sini. Ini kan ada timbangan untuk mengukur Iya. gramasinya. Gramasinya dihitung juga. Kita dihitung. Setiap 100 gram nasi mengandung karbon sekian kan? Ya. Begitu super lengkap ya penyajiannya ya Mas Ali ya. Oke. Itu kan anu. Nah ini sayurnya kenapa belum dimasukin ya? Menunggu. Untuk sayur utakilnya. Oh iya. Jadi kalau udah setengah 8 berarti distribusi ke TK tadi? Iya. Sampai kelas 3? Sampai kelas 3. Oh, iya, sudah diangkut? Sudah dibawa? Oh, mau dibawa? Mau dibawa. Oke. Kalau buah tadi 4 ya, melon, anggur, kelengkeng, semangka. semangka. Nah, salah satu kita ambil contoh melon hari ini. Kenapa tuh harus milih melon, Mas? Karena habis. Yang pertama anak-anak suka. Oh, ya, habis kan Oh. kita ini menggunakan uang negara dengan sebaik-baiknya dan tepat sasaran, Pak. Jadi kalaupun ada besok-besok buah yang tidak ini, kita ini untuk apa kita sajikan kalau Ya. mereka tidak suka dan Berarti tidak makan. buah universal yang disukai Ya. banyak orang ya. Mas, biasa saya lihat pun juga ada packaging susu, enggak ya kalau di sini ya? Enggak. Kalau untuk susu kadang kita hari Jumat. Susu kotak ya, Ya, yang ultra milk. Ultra yang, milk, ya, ya. yang UHT itu yang ya, setiap itu. Jumat. Hmm, Berarti selebihnya anak-anak tinggal minum sendiri aja ya, ya. air putih ya. Sendiri. Oke. Pak Kadis, memang air putih pun juga berguna Pak ya. Jadi tidak disarankan sudah makanannya oke, tapi minumnya yang banyak kandungan sari manis sebenarnya nggak boleh begitu ya, Ya. Pak ya. Jangan terlalu sering Pak. Ya. Minuman ya Kemasan. pemanis. Kalau dari susu Pak, kan biasa ada susu putih, susu coklat. Kalau kita beli kemasan-kemasan itu sama saja Pak ya? Atau ada apa pembedanya? Itu sudah punya standar. Heeh. Karena ada setiap 100 gramnya mengandung itu sudah standar. Oke. Karena
pabrik pasca pabrik yang sudah bertaraf nasional internasional itu dia punya SOP tersendiri. SOP-nya sendiri, baik. Kalaupun rasa itu hanya varian saja. Tapi kandungannya yang penting dia kandungannya sudah terpenuhi. Baik. Dengan gizi. Dan gizi ya. Oke. Mas Aldi, ini sudah dirapikan. Ya. Ini siap didistribusi. Siap didistribusikan. Oke. Nah, ini omprengan yang setelah Selesai. selesai. Ini. Oke. Ini khusus untuk yang tingkat PAUD, TK, Ya. sampai kelas 3 SD ya? Sampai kelas 3 SD. Berapa Ini, nih Mas? Ada 1000? ya, sekitar ratusan ini. Ratusan ya? Ratusan. Ini tali rafianya beda-beda, memang beda saja Ya, atau tidak beda ada? ini tergantung dia punya kelas. Nah, gimana ya, nih? Kalau biru? itu kan TK, SD. Merah SD. Ya, SD. Ini kelas SMP, masuk di SMP. Begini hawanya agak Ya, agak nggak panas. apa-apa, namanya dapur Mas ya. Ya, Dapur panas. harus panas. Ya, Ya. bagaimana ibu-ibu? Kalau dapur nggak panas bukan dapur ya? Suasana panas, obrolan panas ya. Ini seragam semua nih luar biasa. Dari atas sampai bawah loh. Ya, janjian atau gimana ini? Memang seragamnya siapkan di sini. Tapi setiap hari ganti mereka. Iya, mereka seragam ada 3, 2 masih sudah ada, 1 masih proses. Oke. Jadi Pakai hasil cuci. ya Langsung cuci. Pakai cuci. Yang ini langsung buang. Ya, sekali pakai. Sekali pakai. Sekali Ini apa hairnet tadi? Hairnet. Hairnet. Kemudian masker sama sarung tangan ini sekali pakai. Handskun, sekali pakai. Skun ya. Tapi celemeknya sama baju ini langsung cuci. Iya, langsung cuci. Oke, masing-masing cuci atau dicucikan? Oh, masing-masing Masing-masing cuci. Ini divisi pemorsian. Oke, pemorsian ya, yang nakar-nakar. Nakar-nakar. Kalau ini divisi pengolahan. Oke. Nah, divisi pengolahan. Eh. Ini ujung tombak. Untuk mencerdaskan. Oh, kenapa mereka dikatakan ujung tombak? Ya, karena makanan yang mereka masak akan dimakan siswa. Seolah-olah Nah, ini Seolah-olah berbahaya. Ibu sebagai apa sini? Wih, Ibu siapa namanya ini? Ibu Norma, koordinator kopi. Oke, apa yang ibu harus sampaikan setiap hari? Ya, lucu-lucu ya Mas Andi ya? Ya, senang-senang kayaknya ya. harus Badannya naik nggak ini? ya naik sih. naik turun. Naik turun. Bu Norma, apa yang di briefing setiap hari ke tim? Setiap hari briefing sama tim, setiap jam 9 saya kan melaksanakan tugas sama anggota. Itu sudah proses siap-siap nyuci. Ini berganti nih jam kerja. Dari malam ke pagi nih jadinya. Ya tidak ada gantian, maksudnya pengolahan semua orang. Enggak, maksud saya normalnya manusia kerjanya pagi sampai sore, tapi Ibu Nurma nanti jam 9 baru kerja. Ya. Yang 9 malam, Ya. saya datang sampai pagi. Nah itu dia. Wow. Makanya jadi gimana nih kalau kesehatan manusia itu harusnya Ya. apa yang kemudian harus kita pelajari juga nih? yang pertama kalau kita ada divisi pengolahan maka jangan sampai salah olah. Iya. Ya. Insya Allah. Salah olah bentuknya tahu nih salah olahnya maka protein kita rusak enggak proteinnya nanya lihatnya hanya ya bukan ya. Yang kedua tentunya pengolahan kalau tidak memakan istilahnya jangan sampai dia hanya membawa kuman. Iya. Kalau sehat ya. Makanya pasti dari BPJS memperhatikan bagaimana supaya lebih kalau Kerja sama nggak dengan BPJS? Iya. Oh iya harus. BPJS Kementerian Iya Kerjaan harus mereka. Oh, dibekali dengan apa? Amunisinya apa? Vitamin? Oh iya, apa ya? kami susu. Yang kita Setiap hari. Mas Ali harus kontrol juga nih, Iya. 47 orang nih ya? Ya. Oke, iya. Apa nih yang kita masak nih sekarang? Ibu? Bu, penja. Oh iya. Sama sayur kelor, Lain telur. nasi jagung, Nasi jagung, tahu. tahu bumbu. Oke. Misalnya kalau saya ambil contoh penja ini, pengolahannya berapa jam nih, Bu? Mulai dari awal sampai selesai masak? Ya kalau penggiringannya kira-kira 2 jam. 2 jam. Oke, kalau dia dari struktur warna Pak Haris, oke ya? Ya
Karena biasanya kita menemukan di pasar juga agak bahannya yang beda-beda ya. Kalau saya Banyak kan di pasar dari sumbernya aja beda-beda, ada yang putih, ada putih, Untuk hari ini kita lihat ini ya Pak ya sesuai dengan standar. tadi bahwa yang sampai pengolahannya ini merusak ya, Ya, kandungan Baik. kualitasnya yang seharusnya. Baik. Jadi hanya membuat kenyang aja kan. Harusnya dengan pengolahan tetap terjamin ya menjaga bahan mineralnya, vitaminnya. Tujuan dari program ini itu mensejahterakan semua. Mulai dari ilmunya, ini, petani, semua dapat. Oke, Mas Ali hari ini misalnya kita makan keja nih siswa. Ya. Kapan lagi nih akan ulang lagi untuk makan buahnya? 10 hari lagi. Ya, buahnya ini bisa jadi 2 minggu sekali. Tergantung dari requestan juga. Malah memang permintaan banyak bisa jadi 2 minggu kali. 2 minggu, 1 minggu sekali. Berat 1 minggu sekali. Oke. Baik. Kadar apa? Garamnya diatur. Biasa kan yang suka asin. Kalau di sini dia konsisten semua. Ya. Tidak terlalu asin, tidak terlalu flat rasanya. Oke. Master chefnya. Ya. Ibu Nurma. Ini tim kompak nggak setiap hari? Kompak. Ada perselisihan biasanya? Nggak ada. Benar. Jangan ada Mas Ali. Kalau dia ada Mas Ali ini. Apa yang jadi pembahasan tiap hari pada saat dari produksi pengolahan? Karena belum tahu semua ini. Biasa itu ngobrolin apa Bu? Oh, bumbu, benar. Bukan bumbu rumah tangga. Oke. Ngantuk kalian sudah ngantuk? Jadi pulang rumah langsung tidur. Langsung tidur. Pulang rumah langsung tidur ya. Nanti datang dan malam lagi. Ya. Kerja dunia malam. Dunia yang ya, Bu, saya tadi sempat ada sedikit keluar air mata ketika Mas Ali yang menyampaikan bahwa ketika anak-anak begitu antusias menerima makanan, itu terasa bahagianya. Ibu-ibu pun juga begitu kan? Iya. Kalau lihat pemainnya kemarin solusi selalu rasanya senang soal dia jelek tidak masalahnya anak bisa nerima. Siap. Ya, pernah kunjungan ke sekolah? Belum. Satu lagi Bu yang paling penting. Ininya oke ya? Gak tahu nih, mau nikah apa enggak begitu ya? Tapi semangat Bu ya. Tidak memikirkan pendapatan, tapi yang penting bagaimana. Selalu SPPT siap sedia. Apa yang siap sedia? Oh. Begitu. Request apa? Kalau malam request apa sama Mas Ali? Nasi kuning. Ini ada nasi kuning Mas. Mas Ali dibuka-buka nih Pak Gadis ya. Oke, mau sampaikan pesan Pak Gadis, pesan-pesan? Ya. Apa? Titipan apa? Dapat itu bulan. Oke, Pak Kadis, oke semua ya. OPD-nya apa? Oh, jadi OPD saya Pak. APD-nya oke ya? Oke ya. APD-nya yang sampai kan ini cuci masing-masing kan. Bisa kan tidak tahu kalau dia dicuci. Cuci ya Pak ya? Kasih dia. Oke. Ini loh Pak Kadis sampai pakai HT loh Ibu. Iya. Kamu ngobrol sama siapa? Oh, saya kira sama Kapolda lah, sama Kapolres. Oke ya, makasih Bu ya. Ya, makasih ya. Jam berapa pulang? Jam 10. Oke, langsung pulang Bu ya. Jangan kelayapan lagi. Oke, ini apa lagi Mas Ali? Ini untuk panggang-panggang. Oh. Ini untuk mesin pencacah. Oh, cacahnya dia. Ya, Jadi tidak dipotong manual, Iya. cabe. Cabe, wortel, ini semua masuk karena dengan porsi banyak itu tidak memadai. Ya, betul. Sulit. Tapi kalau takaran kecil mungkin nggak pakai cabe anak-anak TK ya? Iya, masuk cabe. Yang SD ada? Pasti nggak ada. Oh, berarti memang nggak pakai, Iya. nggak ada pedis-pedisnya ya? Kali SMA itu pun sedikit saja untuk rasanya. Makanya saya nggak tahu nih di lapangan, tapi apakah
kemudian nanti bisa diperkenankan ketika NTB masuk, tapi orang tua masih bekali nih dengan menu sendiri dari rumah. Jadi diharapkan bukan kita larang, diharapkan bahwa yang dimintakan sudah cukup lah. Jadi nggak perlu lagi. Iya, karena orang tua kan. Iya. Saya punya anak kalau yang positif ini tidak cukup makanya. Oke. Sehingga dia harus orang tua memberikan bekal. Oke. Jadi nggak apa-apa sebenarnya ya. Ada apa? Tapi saran untuk orang Jangan tua. sampai, kalaupun nanti artinya itu, kalau banyak yang memberikan bekal, yang nanti kita ada kejadian, kita tidak bisa Nah, iya tuh. Kadang-kadang nanti jadi Makanya misi iya, situ. tapi kita kan tidak bisa melarang. Berarti Nah, peran guru. cuma diharap, ya peran guru dari sekolah diharapkan para penyelenggara tua sudah ada tes loh nih anak-anak ibu bapak ibu sekalian ini sudah ada, maka sediakan Iya. Yang SKPG. iya dari pemerintah, makanya diharapkan nggak usah Baik. kalau bisa hanya airannya saja. Air putih. Oke, itu Nah, pun gitu juga saja. wali kota menyarankan jangan pakai yang kemasan plastik Iya. lagi ya, bawa yang tumbler misalkan. Iya. Oke, silakan. Kita kembali lagi Mas Ali. Iya, kita lanjut ke depan sana untuk pemeriksaan Oke. makanan yang sudah di Ya. packing untuk didistribusikan itu dicek betul-betul keamanannya, kandungan-kandungan tidak ada yang menyebabkan alergi Oke. sebelum didistribusikan Ini ke udah ada masih single di sini. sekolah. Oke, makasih semuanya. Seru ya Mas Ali ya? Ya seru. Kayaknya paling seru tuh di dapur tuh kayaknya. Nah, kali ini kita ketemu dengan teman-teman di Dokes. Ya, Ini sebenarnya mereka ini tahap awal apa tahap akhir sih sebenarnya? ini tahap sebelum didistribusikan. Oh iya, berarti distribusikan masuk sini Ya. dulu. Ya. Bisa dibuka nggak itu? Ya, ini kan Makanya boleh dekat lagi. sebelum Ya. didiskusikan, memang harus ada sampel awal. Kenapa? Ini dari Bidokes sudah melakukan pemeriksaan. Oh ini layak, katanya. Tidak ada kandungan berbahaya, tidak ada bakteri, tidak ada. Layak ditunjukkan. Siap. Cuma juga terjadi apa-apa, makanya oh setelah dianu ada keracunan di situ. Diambil sampel yang di sana kan? Yang membuat keracunan tadi itu. Iya, diambil sampel makanan itu yang di lokasi. Oke. Hasil sampelnya akan diperiksakan pada Balai POM karena acuannya di situ. Nanti ada sebabnya ada bakteri. Tapi kita bandingkan dengan awal tadi ini. Oh ternyata nggak ada bakteri di sini. Hasilnya di sana kemungkinan kontaminasi bisa terjadi di lokasi. Atau seperti itu. personal health-nya juga mungkin Misalnya, berpengaruh gitu ya. Itu kan seperti Iya, itu. iya. Kejadian-kejadian Siap. yang sampai ternyata kalau di sana ditemukan bakteri. Sampel yang pertama di sini diambil dia ada bakteri. Oh berarti di sini. Baik, Kesana. baik, Wah, baik. seperti itu. Oke, siapa yang bisa ngobrol sama saya? Ya, Mas Endris. Oke, Bang Endris, siap. Ini bisa diceritakan aja nih proses pengujian sampelnya seperti apa dari awal sampai akhir. Baik, Prof. Jadi untuk pengujian kami lakukan dua uji. Yang pertama adalah uji organoleptik atau uji fisik. Dan yang Ini kedua, ya? Iya, baik Bapak. Dan kedua adalah uji kimia. Hmm. Jadi untuk uji organoleptik sendiri adalah kita lihat dari bentuknya, kemudian dari teksturnya, kita cium baunya, apakah ada aroma-aroma yang lain, kemudian kita makan juga, Pak. Jadi Oh ada gitu, unsur yang teman-teman makan ya? Baik, Oke. uji fisik. Kemudian? Kemudian setelah uji fisik ada juga kita ambil sampel untuk uji kimia. Jadi uji kimia itu ada 4 reagen yang kita uji, Bapak. Ada arsen, sianida, nitrit, dan formalin. Apa tuh warna-warnanya tuh? Ya, jadi Kita ini awam pengen tahu nih, kenapa tabel indeks warnanya menentukan arsen, sianida, nitrit, dan formalin. Ya baik Bapak. Jadi untuk warna-warna itu adalah reaksi dari zat-zat makanan yang kita sudah hancurkan, kita ambil sari-sarinya dilarutkan dengan air, kemudian kita larutkan dengan masing-masing reagen. Nanti ketika ada reaksi dengan reagen tersebut, ketika dia mengandung zat yang sudah saya sebutkan tadi, akan berubah warna sesuai dengan tabel indeks warna positif di sini, Bapak. Jadi semakin tinggi, Semakin pekat warnanya. semakin pekat. Baik. Oke. Gimana nih kalau misalnya ke arsennya dulu nih, Mas? Ya. Ya, ini apa nih? 0,05, 0,1, 0,5, dan seterusnya. Jadi untuk nilai arsen yang masih dapat ditoleransi adalah di bawah 0,1. Di bawah 0, berarti di sini nih? Baik. Oke. Jadi ketika sudah ada nilai 0,1 itu dia masih bisa ditoleransi. Namun untuk keamanan bersama biasanya
sudah kita tahan, jadi tidak kita distribusikan. Oke. Nah ini nih, cyanida nih, ya kata yang viral nih sampai hari ini. Ya. Kata yang viral, sorry Pak Kadis ya. Oke, gimana itu kalau cyanidanya? Kandungan cyanida ketika ada kandungan cyanida satu saja, satu aja langsung kita tahan, jadi kita tidak distribusikan. Nitril batas toleransinya di bawah 0,2. Oke. Jadi di bawah 0,2 dia masih dapat ditoleransi. Formalin. Ya, sedangkan formalin di bawah 0,5. Nah setelah ini kemudian setelah pengujian reagen tadi kemana lagi? Setelah diuji reagen, ketika hasilnya tidak ada yang zat berbahaya, tidak ada kelainan, aman lah ya. Aman. Kemudian sudah selesai. Selesai. Karena hasilnya ke SPPG, ditindaklanjuti di belakang. Oke, jadi setelah dilaporkan hasil terakhir ke Mas Aldi menyatakan clear, Ya. aman, Berangkat. siap, berangkat, ya, bergeser gitu Mas. Kemudian dengan uji fisik tadi Bapak, ketika mungkin ada bahan makanan yang sekiranya sayurnya mungkin baunya sudah asam atau rasanya sudah mulai beda, itu kita sampaikan kepada KSTPG untuk diganti. Siap. Ini ujung tombak, ini paling ujung tombak nih ya Mas Aldi nih ya. Kalau Mas Aldi bilang belum oke enggak. Tapi ada pernah kejadian gitu Mas, ketika dari ini yang terakhir sebelum didistribusi, kemudian Mas Aldi bilang kemarin belum ada ya sayur. Nah, apa tuh contohnya apa gitu? Sayurnya asam. Ya sudah beraroma tidak ini, maksudnya mengganggu selera makan. Oh gitu. Jadi kemarin itu kebetulan sayur jagung wortel ya. Ya, Mas? jagung Sayur wortel. jagung wortel. Setelah kita uji fisik ternyata sudah mulai berbau. Nah kalau misalnya sudah ada hasil seperti itu berarti sayurnya diganti gitu secara cepat. Ganti. Produksi lagi dari dalam. Kita ganti dengan bahan misalkan lalapan. Berarti akan ada cadangan-cadangan Mas? Ada. Oh iya. Itu harus ada karena siang standby ya? Iya. Kalau terjadi hal-hal seperti itu kita bisa plan B. Plan B-nya dipikirkan setiap hari. Kalau ini kan sayur, ini kan kalau misalkan terjadi kekeliruan di sayur ini, plan B-nya apa? Kita kasih lalapan, misal selada, timun, itu kan bahan yang cepat. Baik. Karena kalau masak lagi dengan 3.000 porsi, susah juga tuh Mas. Mengulang lagi tuh kejadian malamnya. Dari malam diulang lagi. Nah, ini alat-alat pendukung pun juga apa? Sekali pakai atau gimana? Kalau atau bisa diulang-ulang gitu ya? Dari Bidokes, itu alatnya ada yang sekali pakai saja ininya ya sekali pakai. Oke. Sekali pakai, ada yang seperti lumpang ini kan bisa dibersihkan. Bisa dicuci. Lumpang, tabung-tabung ini setelah selesai dipakai kita cuci. Sterilkan kembali. Oke. Pak Kadis, melihat ini apa yang Pak Kadis bisa evaluasi dan kemudian berikan penilaian nih untuk hari ini? Ya, kalau dari saya luar biasa. Ya. Kasih tepuk tangan lagi dong semuanya. Mungkin hanya dari SPPG Bayangkara saja yang bisa melakukan testing awal ya. Itu tuh buktinya tuh SPPG lainnya ya. nggak ada alatnya mereka, kan seperti itu. Ini masih ganti-ganti atau sama setiap hari? Ganti-ganti itu. Pemenuhan standar gizinya per orang dari makanan satu porsi ini terpenuhi. Namanya sayurnya kelor, bisa ganti dengan timun karena kandungan anunya untuk serat sama mineralnya sama. Bisa sama. Oke. Berat sekian dengan berat sekian sama. Dan ini sudah dilaporkan untuk hari ini ke Mas Aldi. Sudah diokekan ya? Kebetulan baru kami laporkan karena baru selesai diuji. Baru selesai. Oke. Hasilnya aman. Aman. Berarti sudah siap untuk didistribusi. Langsung distribusikan. Tim pendistribusian lain lagi tuh Mas? Lain. Ada di kan tadi berarti harus ada episode 2 nih kita ke sekolah lagi ya. Teman-teman podcast ya. Apalagi itu sudah mencicipi katanya itu. Iya. Enak dong tiap hari makan bergizi ya Mas ya. Gratis lagi. Tetap tegak ya. Baik. Jadi memberikan dampak ke banyak orang nih. Dan salah satu yang kemudian menjadi hasilnya adalah kita lihat ke sini. Ini harus benar-benar diapresiasi nih. Piagam penghargaan dari Deputi dari BGN ya, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan, memberikan penghargaan kepada SPPG Polda Sulteng Yayasan Tumala Bayangkari atas pengabdiannya sebagai penyelenggara dapur mandiri terbaik Provinsi Sulawesi Tengah, predikat dapur terbaik pertama. Kasih tepuk tangan dulu dong semuanya. Ya, Mas Aldi, nih tokonya nih, toko utama. Bangga nggak Mas? Itu dapat dapur predikat 1 itu luar biasa banget. Luar biasa. Itu sebagai motivasi diri. Iya. Untuk kedepannya bisa lebih berkembang lagi.
dan memberikan yang terbaik lah untuk gimana tuh waktu dapat penghargaan ini, ada pihak dari kepolisian daerah Sulteng gitu pun juga yang ikut andil? Iya, ada kemarin sempat didampingi itu dari pihak yayasan dan juga dari kepolisian itu menerima piagam tersebut di Kota Palu. Mas Ali ingin mempertahankan ini terus ya? Ya harus Ya, harus luar biasa dapat terbaik pertama ya, langsung diberikan oleh Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan dari BGN. Dipertahankan semua timnya Mas ya? Siap. Dipertahankan kualitasnya, dan sekali lagi bagaimana euforia, antusiasme dari anak-anak itu yang kemudian menjadi ujung terakhir dari kisah setiap harinya dalam produksi ini ya. Pak Kadis, apa yang menjadi closing statement untuk episode spesial podcast hari ini Pak? Kalau pemerintah Kota Palu selalu mengharapkan bahwa kesehatan masyarakat Palu terjaga. IPM kita bagus ya Pak ya? Ya, IPM kita meningkat. Oke. Ya, dengan SPBG ini, dengan pemberian makanan gratis, maka kita harapkan semua dijalankan sesuai dengan standar. Sesuai prosedur, sehingga satu tujuan kita adalah mengantarkan menuju emas, Indonesia emas 2045. Dan Palu udah siap Pak? Palu sudah siap. Secara general kesehatan kita di angka yang baik Pak ya? Peningkatan kesehatan masyarakat Palu termasuk untuk generasi-generasi ditambah lagi dengan BPG Bayangkara ini yang pendidikan dapur terbaik loh. Iya, luar biasa ya. Bisa mengantar paling tidak setiap anaknya 3.386. Ya, 3.386 benar ya. Oke. Baik. Dan ini memang menjadi salah satu yang kemudian juga ingin terobosan ataupun fokus dari pemerintahan wali kota dan ibu wakil wali kota ya. Mas Ali, terakhir apa yang akan menjadi perjalanan selanjutnya dari Kepala SPPG Dapur Polda Sulteng Mas, silakan. Kalau untuk selanjutnya itu saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan kepolisian dan juga OPD-OPD yang terkait. Mari kita berkolaborasi dan berelaborasi. Penting nih. Menuju Indonesia Emas 2045. Karena kita tidak tahu mereka. Mereka adalah calon-calon pemimpin ke depan. Calon Mas Ali juga calon Pak Kadis ya. Mereka adalah calon-calon kepala dinas berikutnya. Iya. Jadi mulai dari sekarang mari kita berikan yang terbaik untuk mereka. Oke. Siap. Setiap hari masih semangat Mas walaupun jam kerja berubah. Ya, semangat. Ya, kantong mata udah mulai hitam nih. Ya. Itu ya Pak Kadis ya. Baik, pokoknya sekali lagi terima kasih Pak Kadis Kesehatan Kota Palu, Kepala SPPG Mas Aldino. Terima kasih banyak sudah menunjukkan ke kami bagaimana satu kualitas ini dipertontonkan dari dapur MBG begitu ya. Dan ini bisa membuat generasi kita menjadi generasi yang lebih sehat lagi, ya, cerdas tentunya untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Saya Julius Efrain pamit. Terima kasih semuanya teman-teman ya yang sudah hadir di sini, teman-teman di dapur juga saat produksi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam presisi. Salam presisi.